prasarana yang ada di sekolah ini tolong digunakan semaksimal mungkin. Jadi bermanfaat untuk siswa. Jadi mohon ya untuk didata peserta-pesertanya dan siswa siapa saja harus ada dan nanti panggungnya. Jadi gunakan sekali lagi alat yang ada ini semaksimal mungkin untuk kemajuan anak. Jadi tadi kita harus sampaikan ke anak-anak seperti siapa yang berminat. Terus selanjutnya Pak, untuk pelatihnya bagaimana? Pelatih silakan nanti dibuat portfolionya untuk 1 tahun, misalkan ya, untuk disusun. Untuk Bu Alvin selaku guru pendidikan agama Islam yang menaungi Istihadah, ya pembinaannya itu, menurut Bu Alin bagaimana? Apakah Istihadah ini perlu untuk diaktifkan kembali atau tidak? Kalau menurut saya perlu, soalnya untuk menampung bakat dan minatnya anak. Terus saya lihat-lihat kok sepertinya banyak anak-anak yang berpotensi di situ. Iya, berarti karena sebenarnya anak-anak semasa ini banyak sekali berpotensi, artinya sebenarnya Istihadah ini bisa sebenarnya dijalankan ya Pak. Ini caranya kemarin belum sosialisasi dengan baik, akhirnya belum ketemu siapa saja yang memiliki minat dan bakat di bidang itu. Nanti ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Ibu, semoga program nanti untuk Cinta Hadroh, kita nama Jibloh ya, Cinta Hadroh, semoga terlaksana dengan baik di semester ini. Akhirnya minat bakat anak-anak kita dapat tersalurkan sehingga nanti bisa tampil kembali seperti tahun 2016-2018 tuh ya Pak. Untuk mengisi kegiatan acara keagamaan itu bisa ditampilkan. Nah, di situ nanti menjadi kebanggaan anak juga nanti itu ya. Terima kasih banyak Bapak Darmaji dan juga Bu Alin. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Saudara Mafakun. Dari pendapat saya, bagaimana agar ekstra hadroh bisa dijalankan kembali? Oke, jadi kita punya modal fisik berupa alat hadroh, tapi ekstranya tidak berjalan atau vakum. Mungkin yang lain punya pendapat mungkin? Iya. Pendapat saya yaitu untuk mengaktifkan kembali ekstra yang sudah vakum itu, yang pertama adalah merekrut anggota. Itu bisa kita ambil dari sebagian siswa SMA Negeri 1 Magetan yang memiliki bakat seni, tapi belum mengikuti ekstra yang sudah disediakan oleh sekolah. Atau mungkin juga kita bisa ambil dari teman-teman rohis, teman-teman band, ataupun teman-teman dari bidang budaya, khususnya sastra. Karena di dalam ekstra tersebut juga ada banyak kok siswa yang bisa memainkan alat drum tersebut, bahkan ahli. Jadi tadi mau diperlanjutkan. Caranya mungkin Seperti yang dibicarakan oleh seperti tadi, kalau untuk perekrutan anggota nanti kita bisa buatkan beberapa untuk mendata penduduk yang ingin menyalurkan bakat terhadap ekstra hadroh, dan nanti jika sudah selesai membuat, nanti linknya akan kita kirim kepada grup ketua kelas, dan ketua kelas akan mengirimkan ke grup kelas tersebut. oke, membuat Google Form. Oke, ada yang usul yang lain? Nah, kira-kira berapa lama kita memberi waktu untuk pengisian Google Form? 1 hari atau 1 minggu? Sepertinya lebih efektif jika 1 minggu. Siapa tahu ada yang berubah pikiran ingin mengikuti ekstra administrasi. Iya, jadi waktunya 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, berarti kamu membuat Google Form, kemudian diberikan kepada ketua kelas dan kepada teman-teman kelasnya selama 1 minggu. Oke, berarti yang saya lakukan mungkin apa? Jika itu semua atau dari anggota-anggota sudah terkumpul, jika sudah tidak dimulai latihan, nah kita ambil pelatihnya dari guru dari sekolah atau dari luar. Berarti di sini setelah tadi isi Google Form, Ya. kamu bisa menyimpulkan berapa yang ikut, atau berapa minatnya, terus kamu setelah itu mencari pelatih. Berarti sendiri atau mau pelatih gitu ya. Kira-kira ada yang punya ide? Kalau di saya Iya. itu lebih baiknya kita ambil guru seni yang kita miliki. Kan yang namanya guru seni itu pasti menguasai segala bidang seni, entah itu seni lukis, bahkan seni musik. Seperti itu. Jadi kalau seperti mengusulkan pelatihnya itu dari guru seni saja. Yang lain mungkin? Jika semua sudah fix, kira-kira berapa kali latihan dalam 1 minggu? Kita belum ke fix ke itu ya, ke pelatih ya. Kita masih baru ke kira-kira selain guru seni siapa yang bisa menjadi pelatih ya. Oke. Siapa kira-kira? Mungkin bisa ambil dari luar sekolah. Baik ya, berarti mungkin diusulkan pelatih dari luar sekolah. Ya, misalnya. Itu nanti kita usulkan ke kesiswaan ya. Oke, berarti ambil pelatih dari luar. Selanjutnya ada usul lagi? Sudah saya tadi guru seni atau mungkin pelatih dari luar nanti disampaikan ke lokasi. Jadi yang lainnya? Untuk waktunya itu berapa kali dalam 1 minggu dan hari apa gitu? Silahkan. Mungkin kalau 2 kali dalam seminggu latihannya terlalu padat jadwalnya. Bagaimana jika 1 kali dalam seminggu saja? Nanti untuk jadwal latihannya saya ada usul pada hari Jumat setelah pulang sekolah, bagaimana? Setuju. Boleh. Berarti latihannya Dari setelah pulang sekolah. pulang. Iya. Jadi pulang sekolah kira-kira berapa jam? Mungkin agar maksimal latihannya bisa 2 atau sampai 3 jam. Pulang sekolah kita jam? Jam 1.15. Berarti jam 13.15. Terus latihannya 2 sampai 3 jam itu sampai jam berapa? Sampai jam 16.
Iya. Kira-kira terlalu lama atau kurang lama? Cukup. Sudah cukup. Oke. Nah, dan ini kegiatanmu ini bagaimana biar berjalan konsisten? Rencana kamu apa? Ayo. Mungkin nanti kita akan membuat daftar hadir untuk kegiatan ekstranya. Terus kita mungkin akan melakukan pengecekan alat. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kita akan membuat tim kepengurusan dan membuat SK tugas pelaksana. Ini siapa kira-kira? Penanggung jawabnya dan sebagainya ada yang punya gambaran penanggung jawabnya siapa itu, kemudian pelaksananya atau kamu jadwalkan absennya bagaimana gitu. Kalau penanggung jawab jelas ya kalau kepala sekolah. Punya pembina Rohis. Di Rohis ada 3 ya, ada Pak Andi, saya, Bu Ansirok. Setelah itu urusannya kamu tentukan nanti siapa aja bagian apa coba. Mungkin ada yang menyangkut bagian segiatnya atau apa gitu. Menyangkut mungkin. Untuk sekiannya kita bisa ambil dari Oh iya, nah, tadi itu penanggung jawab maksudnya untuk kepentingan dari mereka itu dari anggota Rohis ya, karena hadirnya ada di bawah urusan Rohis. Ya bagus sekali ini ya. Sekali lagi kamu membuat jadwal, artinya setelah itu biasanya tetap kegiatan harus ada laporan, nanti dievaluasi dulu, berarti ada laporan dan evaluasi. Ya, jadi kita untuk pemetaan aset ini yang anak-anak inginkan adalah kita punya modal fisik berupa alat hidrolog, kita punya lingkungan yang sangat luas di SMA Nusa Tenggara. Latihannya bisa di mana saja, di lapangan basket, lapangan tenis, atau di aula, gitu. Nanti di masjid ya masih bisa latihannya. Setelah itu nanti kita bisa harapan tapi sebetulnya harapan kedepannya apa? Harapan kalian ke depan dengan latihan ini? untuk harapan yang ke depan itu kita bisa mengikuti peringatan dari besar Islam seperti Maulid Nabi, Islam Coach, terus tambah lagi bisa juga kok mengajar. Jadi pengennya ke depan anakku ketika sudah aktif latihannya sudah bagus, siap tampil untuk kegiatan PHBD dengan jasa untuk bulan Ramadan. Oke, tapi disiapkan benar-benar. Kamu harus punya tim yang sangat solid, akhirnya nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, siap ini melaksanakan? Insya Allah. Saya yakin karena kamu semua anakku di SMA Nusa punya banyak sekali potensi. Jadi kita punya alat hidrolog, manfaatkan dengan baik, salurkan atau kita makan sering latihan, akhirnya bakat kamu akan keluar malah itu lebih bagus ya. Nah, oke. Jadi kita sepakati, insya Allah siap melaksanakan istihadah. Insya Allah kita manfaatkan apa yang ada semasa ini sebagai kekuatan kita agar kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang berguna pastinya dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Oke, terima kasih banyak anakku hasil diskusi kita hari ini tentang pemetaan aset potensi yang bisa menumbuhkan potensi kalian atau bakat kalian. Akhirnya anak-anakku bisa di sini tadi kepemimpinan diri kalian muncul, nanti kreativitas kalian juga akan terasa dengan baik, rasa percaya diri khususnya juga pasti akan terasa dengan baik nanti kalau kita sering latihan dan sering tampil. Ya, itu yang kita inginkan nanti. Terutama lagi istihadah ini adalah banyak bersolawat, semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW. Oke, terima kasih.